Hai semua, semoga kabar teman-teman dalam kondisi baik dan kembali lagi di channel Nita Nailcraft. Kali ini saya bakal menunjukkan cara merajut dompet koin lagi dengan model seperti ini. Percaya atau tidak, tapi dompet koin yang kelihatan sederhana ini nantinya kita hanya akan menggunakan tusuk single crochet saja dari awal sampai akhir ya, meskipun tentu dengan bantuan tusuk slip stitch juga ya. Nah, tapi yang jelas hasilnya bisa teman-teman lihat cukup sederhana, tapi juga cukup cantik. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan adalah benang polyester, kemudian teman-teman bisa menyiapkan 2 warna benang seperti yang saya siapkan di sini. Tapi kalau lebih suka menggunakan 1 warna benang pun tidak apa-apa ya. Kemudian hakpen berukuran 4/0 nanti yang bakal saya pakai. Korek api, jarum tapestri, kancing ya. Lalu penanda juga. Nah, jangan lupa juga siapkan benang dan jarum jahit biasa nanti untuk memasangkan kancing di dompetnya. Nah, seperti apa cara membuatnya? Ayo kita ikuti sama-sama. Pertama, kita akan membuat badan dompetnya terlebih dahulu, tentu yang berwarna di area pink ini. Nanti saya akan menggunakan benang berwarna terakota ini untuk warna pink ya. Jadi kemudian untuk pinggirannya nanti saya akan menggunakan benang warna salem ini sebagai pinggirannya di sini. Nah, sekarang teman-teman untuk membuat dompet koin ini bisa menggunakan rantai dengan jumlah berapapun. Jadi boleh genap, boleh ganjil, boleh kelipatan 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Tidak ada patokan pastinya, tapi itu terserah kita. Jadi kalau di sini saya menggunakan rantai sejumlah 13 ya untuk benang warna pink ini. Nah, di sini saya akan menggunakan rantai sejumlah 14. Kenapa? Karena benang ini meskipun dengan merek yang sama yaitu Polyindo, dia sedikit lebih kecil playnya dibandingkan benang yang pink ini. Jadi kalau saya ingin mendapatkan ukuran yang sama, saya bakal menambahkan 1 rantai saja. Jadi pertama buat slip knot, kemudian kita buat rantai sejumlah 14. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Setelah itu kita buat single crochet di rantai yang kedua dari hakpen. 1, 2. Jadi di rantai kedua kita buat single crochet. Jadi di sini buat single crochet di setiap rantai, 1 single crochet sampai di rantai yang paling ujung. Nah, ini sudah sampai di rantai yang terakhir atau yang paling ujung. Berarti tadi kita menggunakan 14 rantai, di sini berarti ada 13 single crochet. Ya. Kalau sudah, sekarang kita melakukan single crochet bolak-balik ya. Rantai 1, lalu balik. Kita buat lagi single crochet di lubang yang sama dengan rantai 1 tadi. Seperti ini, dan seterusnya sampai di stitch paling ujung. Jumlah single crochetnya
tetap ya, jadi 13 single crochet. Nah, ini baris kedua dari single crochet sudah selesai. Jadi baris 1 dan 2 ya. Single crochet kalau kita melakukannya secara bolak-balik itu hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah pernah melihat video saya sebelumnya, yaitu di dasar merajut single crochet dan juga di video tentang alas tas yang berbentuk persegi, sudah saya jelaskan bahwa ketika kita membuat single crochet bolak-balik sebanyak 2 kali, maka akan membentuk motif seperti ini. Ini saya menyebutnya dengan kelompok, jadi satu kelompok motif ya. Jadi 2 kali SC bolak-balik itu 2 baris ya, jadi 2 baris SC bolak-balik itu akan membentuk motif seperti ini atau satu kelompok seperti ini. Jadi kalau nanti kita buat lagi sebanyak mungkin di baris berikutnya, baris ketiga dan keempat, berarti akan ada 2 kelompok. Jadi setiap 2 baris single crochet bolak-balik itu membentuk satu kelompok. Nah, untuk awalnya nanti kita bakal membuat single crochet bolak-balik ini sampai dengan baris ke-36 ya. Yang itu artinya berarti kita membuat kelompok sebanyak 18. Ya, jadi nanti teman-teman buat sampai dengan baris ke-36. Ini kita lanjutkan karena kita hanya akan menggunakan teknik SC bolak-balik, jadi tinggal melanjutkan dengan chain 1 ya, kemudian dibalik, begitu seterusnya. Kalau sampai di ujung nanti buat chain 1 lagi ya, di stitch paling terakhir ini buat chain 1 lagi, kemudian dibalik lagi. Nah, jadi ini baris yang ketiga, kita buat SC lagi sampai di stitch paling ujung. Seperti itu terus bolak-balik sampai kita mendapatkan baris sebanyak 36, yang artinya kita memiliki 18 kelompok. Nah, ini teman-teman kita sudah sampai di baris ke-36. Jadi, ini kalau sudah 36 baris berarti harus ada 18 kelompok ya. 1, 2, kita hitung ya. Kita ulang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Berarti ini sudah 36 baris, ada 18 kelompok. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita beri penanda. Jadi di setiap ujung kanan dan juga kiri ini kita beri penanda. Yang kanan sudah, sekarang yang kiri kita beri penanda seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi merajut dengan motif single crochet bolak-balik. Kita lanjutkan sampai dengan baris ke-38. Caranya masih sama, jadi ketika sudah sampai di ujung seperti ini, kita buat chain 1, kemudian dibalik dulu, lalu single crochet dari awal di sini ya, sampai dengan stitch yang paling ujung yang ada marker atau penanda berwarna orange ini ya. Nah, ini kita sudah sampai di baris ke-38 ya. Untuk penandanya jangan dipindah ya, jadi tetap berada di baris ke-36. Penanda dua-duanya ya, jangan dipindah, jadi tetap di sini. Nah, kemudian setelah mencapai di baris ke-38, kita akan lanjut ke baris berikutnya. Di baris ke-39, ini kita akan mulai melakukan decrease atau pengurangan.
Jadi tetap caranya sama karena masih tetap menggunakan tusuk single crochet. Kita chain 1 atau rantai 1, balik lagi lembaran rajutannya. Kemudian karena kita melakukan decrease, kalau biasanya kita merajut di bawah chain 1 di sini, sekarang kita lompat atau skip ke stitch berikutnya. Jadi ini jangan diisi ya, yang di bawah rantai atau di bawah chain. Kita langsung ke stitch berikutnya, masih tetap sama membuat single crochet. Kita terus merajut sampai nanti menyisakan 2 stitch terakhir ya. Di sini sama di sini nanti kita stop dulu. Ketika sisa 2 stitch terakhir, kita stop ya. Nah, ini stop dulu. Kemudian kita skip stitch di sebelahnya, lompat langsung ke stitch yang terakhir. Jadi kita langsung melakukan single crochet di stitch paling ujung, yang di sebelahnya kita skip ya, kita lompatin. Nah, sudah. Kemudian chain 1 lagi, lalu balik lagi. Di sini kita tetap sama ya, masih melakukan decrease, jadi mengurangi. Otomatis kita skip lagi yang di bawah chain 1 di sini. Kita langsung menuju ke stitch di sebelahnya. Buat single crochet. Sisakan lagi nanti 2 stitch terakhir di sini ya, kita stop dulu. Nah, seperti ini, kita stop dulu. Sekarang kita skip lagi yang di sebelahnya ini, kita langsung menuju ke sini, ke stitch yang paling terakhir, kita buat lagi single crochet. Nah, ini sekarang kita menuju ke baris berikutnya. Jadi tadi ini kita sudah berada di baris yang ke-40 ya, berarti tadi ini yang terakhir. Sekarang kita menuju ke baris 41. Jadi ini masih sama, kita chain 1, buat chain 1, lalu balik. Kemudian kita skip lagi di bawah chain 1, langsung di stitch sebelahnya, buat single crochet. Masih sama, kita sisakan 2 stitch yang terakhir. Nah, ini tersisa 2 stitch yang terakhir. Kemudian kita skip yang di sebelahnya, kita langsung single crochet di yang paling terakhir ya. Di sini. Nah, ini sudah. Kemudian kita chain 1 lagi, lalu balik lembaran kita. Kalau sudah seperti ini. Nah, sekarang tidak usah ada decrease, jadi kita membuat single crochet di setiap stitchnya seperti biasa. Jadi ini, kalau tadi waktu decrease kita skip, kita loncatin ya. Nah, sekarang ini kita isi lagi. Jadi ini kita isi single crochet di setiap stitchnya. Jadi nanti ada 7 single crochet di sini. Nah, ini sudah. Kalau sudah, sekarang ini kita buat chain 1 lagi, kemudian putus benang. Tidak usah panjang-panjang, karena nanti ini bakal kita selip-selipkan lagi, kita rapikan ya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Jadi kalau sudah, nanti kita akan merajut pinggirannya ini, membuat listnya atau pinggirannya dari lembaran ini dengan benang berwarna pink salem ini ya. Kita buat single crochet. Nah, sekarang kita akan membuat bagian pinggirnya. Jadi seperti dompet contohnya ini, yang bagian warna kuning ini, kita akan membuatnya. Untuk membuat bagian pinggir, kita posisikan terlebih dahulu rajutan dengan posisi seperti ini. Jadi yang bagian ada decrease-nya atau yang
lancip ini berada di sebelah kanan dan ini di sebelah kiri. Terus kita siapkan benang warna yang berbeda. Kalau misalnya ingin warna yang sama juga bisa. Nanti memulainya tetap sama dari bagian ini ya. Kalau sudah, sekarang kita hitung barisnya, jadi atau kelompoknya supaya lebih cepat ya, kita menghitung dari kelompoknya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita mulai dari baris kelompok yang ke-9 ini. Jadi dari sini kita buat single crochet. Nah, ini setiap stitchnya kita isi dengan single crochet. Jadi ini setelah chain 1 kita buat single crochet di setiap stitchnya. Jangan lupa di bagian ujung nanti tetap seperti biasa kita isi dengan 2 single crochet. Ini SC terus berkeliling ya, jadi sampai nanti kita bertemu di bagian ini lagi. Nah, ini sudah sampai di bagian sudutnya. Jadi di sini kita isi dengan 2 single crochet. Selanjutnya isi lagi di setiap stitchnya dengan 1 single crochet, kecuali bagian ujung atau bagian sudut kita isi dengan 2 single crochet. Nah, ini sudah sampai ke bagian sudut lagi, isi dengan 2 single crochet. Nah, seperti ini. Satu stitch lagi. Nah, ini kita sudah sampai di awal single crochet yang kita buat tadi. Kita bakal slip stitch. Nah, setelah itu kita tarik dulu, tapi jangan diputus benangnya ya, nanti hasil akhirnya seperti ini. Untuk penandanya juga jangan dilepas ya, tetap masih di baris ke-36. Kalau sudah, sekarang kita lipat jadi 2 persis di tempat kita memulai membuat SC untuk pinggiran tadi. Jadi di sini. Nah, ini. Kalau sudah, nah ini nanti bagian penanda ini kita lepas. Nah, lalu kita paskan untuk, nah ini berarti ini adalah masuk di stitch yang di sini. Jadi nanti supaya nggak geser-geser, nah seperti ini. Jadi bagian depan dan juga bagian belakang itu harus sama barisnya 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini. Nah, ini berarti masih terlalu naik, kita turunkan lagi. Nah, di sini. Nah, kalau sudah, sekarang bagian satunya lagi, penanda yang satunya lepas dulu, lalu kita paskan lagi. Nah, begini, ambil yang bagian belakang atau back loopnya, kita jadikan satu. Ini untuk sementara saja sebagai penanda. Nah, ini nanti kita beginikan modelnya, lalu kita buat kancing di sini nanti. Sekarang kita akan membuat reverse single crochet atau biasa juga dikenal dengan sebutan crab stitch. Jadi crab stitch ini biasanya memang dipakai untuk pinggiran rajutan.
Jadi nanti modelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini adalah crab stitch. Lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja. Jadi ini slip stitch yang terakhir kita buat tadi. Kemudian kita langsung membuat reverse single crochet atau crab stitchnya di stitch yang ada di sini. Jadi di sebelah sini. Jadi kita buat single crochet. Jadi nanti ini merajutnya kita akan ke kanan. Kalau biasanya kita maju ya, jadi ke kiri terus. Nah, ini akan ke kanan. Nah, ini dipaskan sama ini. Jadi dua loop, dua-duanya kita rajut ya, tidak hanya back loop saja, tapi dua-duanya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengkreasikan dengan back loop saja, juga silahkan, boleh-boleh saja. Ini kita buat single crochet. Kalau sudah seperti ini, jadi di hakpen ada 2 loop, kemudian kait benang keluarkan di 2 loop tersebut. Nah, kita ulang lagi. Jadi di stitch di sini yang pertama sudah, sekarang yang kedua di sebelahnya, di belakangnya. Kita masuk sini, kait benang, kemudian kait benang lagi, keluarkan di 2 loop. Seperti itu terus ya teman-teman. Jadi, nah ini masuk lagi di sini, kemudian kait, lalu kait lagi, keluarkan di 2 loop. Nah, ini sudah terlihat motifnya akan seperti ini. Lakukan ini sampai di stitch yang terakhir di bagian bawah ini. Jadi nanti kita memutar ke sini. Nah, kalau sudah sampai di bagian marker, dilepas saja markernya, kemudian tetap dilanjut dengan crab stitchnya atau reverse single crochetnya. Tidak usah buru-buru, jadi karena ini dua loop ya, jadi di depan dan juga belakang. Pastikan ikut semua, jangan hanya depan aja. Nanti kita ngulang lagi ya kalau cuma depan aja. Jadi seperti ini. Nah, ini kita lakukan terus sampai selesai. Agak berat karena kita menggunakan dua depan dan juga belakang single crochetnya yang kita isi dengan crab stitch. Kalau lebih enteng memang kalau hanya 1, tapi nggak apa-apa. Ini untuk pinggiran dompetnya lakukan seperti ini terus ya. Jadi pastikan ini tidak terlalu longgar, karena kalau terlalu longgar nanti nggak sama ya. Jadi, nah ini sudah hampir selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah, kita tinggal, yang terakhir kita tinggal slip stitch aja. Jadi ini yang bagian terakhir ya, kita tinggal slip stitch aja. Nah kan sudah. Sekarang kita putus benang, nanti kita rapikan dengan diselip-selipkan ya. Nah sudah. Sekarang setelah dirapi-rapikan, kita bakal pasang kancing di bagian ini. Sebelum kita menjahit kancing, kita bakal membuat lubang kancingnya terlebih dahulu. Jadi seperti ini contohnya. Nah, kita akan merajut membuat lubang kancingnya terlebih dahulu. Jadi kita hitung 3 dari kanan dan juga 3 dari kiri. Jadi 1, 2, 3. Jadi nanti di sini 1, 2, 3. Jadi nanti 2 ini yang di tengah-tengah ini
kita beri chain atau untuk membuat lubang kancingnya. Jadi ini kita cantolin di sini. Kalau sudah, kita buat chain sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita kait di sebelahnya tadi. Jadi di sini pelan-pelan ya. Lalu slip stitch. Kemudian chain 1 kita putus benang. Nanti tinggal dirapi-rapikan juga ya. Jadi diselip-selipkan aja. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Jadi setelah itu kita tinggal hitung. Jadi ini kira-kira ada di baris yang keberapa dari bawah. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini tadi 7. Jadi karena ini lubang kancing berada di antara 6 dan 7, kita buatnya juga di sela-sela antara 6 dan juga 7 dan juga kelompok ke-7. Kita pasang nanti di sini ya. Benang sisa sudah kita rapikan, kancing juga sudah kita pasang, dan ini dia dompet koin kita sudah jadi. Dompet koin yang juga bisa kita pakai untuk dompet angpau lebaran ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Depannya ada kancingnya, jadi cara membukanya begini. Nah, ini jadi tanpa furing ya. Ini cukup kuat atau padat, jadi tidak ada lubang-lubang yang bisa membuat apa yang di dalamnya bisa keluar ya. Nah, ini belakangnya seperti ini, nanti tinggal kita pasangkan. Contoh kalau misalnya kita beri uang angpau lebaran, ini contohnya ya, kita masukkan saja begini. Sudah, ini kemudian tinggal kita kancingkan saja. Nah, ini dia dompet koin kita atau dompet angpau kita sudah jadi ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah dan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan juga komen di video ini. Lalu aktifkan juga tombol notifikasinya atau loncengnya. Jadi kalau misalnya saya update video, teman-teman bisa langsung melihat video terbaru saya. Dan jangan lupa juga boleh di-share di semua media sosial yang teman-teman miliki ya. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.